Halo teman-teman semua, hari ini saya lagi sama Profesor Ismail Fajri Alatas dari NYU nih, suami sendiri tentunya. Kemarin kita lagi banyak rame-rame gitu di Twitter membahas soal kayak gimana sih sebenarnya kampus di US. Sebenarnya ini awalnya gara-gara rame-rame pastinya tentang riot di US ya. Tapi yang pengen kita bahas hari ini bukan soal riot atau tentang George Floyd. Kita pengen membahas tentang admission committee atau gimana seseorang bisa masuk ke universitas papan atas di Amerika Serikat. Nah, mungkin karena Prof. Aji ngajar di NYU yang juga salah satu kampus terbaik di US, mungkin kita pengen sharing juga nih pengalamannya, pengen di-share dong pengalamannya ke kita kayak gimana sih sebenarnya ngajar atau menerima mahasiswa-mahasiswa baru di NYU gitu. Mungkin yang pertama ditanya kayak kualitas seperti apa sih yang dicari oleh admission committee di NYU itu dalam menerima mahasiswa baru gitu. Oke. Ya, makasih Samara, senang sekali nih kita bisa bikin konten lagi. Pertama-tama yang kita harus pahami adalah saya hanya bisa berbicara tentang graduate ya. S2, S3. Yeah. Karena kalau undergraduate itu di Amerika tidak di proses admission dari undergraduate itu tidak diolah oleh para profesor ya. Tidak diolah oleh faculty members karena itu adalah sesuatu yang it happens in the office of admission ya. Jadi kita nggak tahu itu prosesnya seperti apa. Saya pikir kalau di Amerika itu ada yang namanya SAT ya kan, standardized testing, dan lihat nilainya dan lain-lain. Jadi saya nggak tahu menahu tentang itu, jadi nggak bisa berbagi tentang itu. Tapi alhamdulillah ada beberapa pengalaman, beberapa tahun saya duduk di admission committee di departemen saya di NYU ya, di Middle Eastern and Islamic Studies. Jadi at least sedikit banyak tahulah bagaimana sih sebenarnya proses admission untuk mahasiswa S2 dan S3, dan ini harus dibedakan ya antara S2 dan S3. Pertama-tama yang harus kita tahu, admission committee itu biasanya dibentuk ad hoc. Artinya setiap tahun akan dibentuk sebuah komite, siapa yang volunteer ya di antara faculty members selalu ganti-ganti. Itu biasanya 3-4 orang setiap tahun. Dia biasanya dibentuk sekitar bulan akhir November. Karena di Amerika ini, kalau di NYU ini deadline-nya itu kapan? Kamu kan baru apply NYU tuh. Iya, kayak ada 2 deadline sebenarnya. Kalau mau beasiswa biasanya deadline-nya kayak bulan Februari, Januari. Tapi kalau misalnya final deadline-nya tuh biasanya bisa di bulan Maret, April. Final deadline? Iya. Bulan Maret? Bulan Desember dong, November. Iya dong, final deadline untuk admission itu bulan November. Enggak, beda-beda tiap departemen. Oh ya? Yeah. Oh, that's very strange. Oke, kalau di saya sih November ya biasanya. Oh enggak, sorry. 31 Desember. 31 Desember. Ya, NYU Wagner Desember. Desember juga ya. Nah, 31 Desember itu, jadi sebelum itu terjadi biasanya dibentuk komite, admission committee namanya. Biasanya ada 2 senior faculty members dan 2 junior faculty members, ya kan. Nah, kemudian pada saat setelah deadline itu, Office of Admission, ya, Office of Graduate Admission itu akan memforward semua admission package yang mereka terima ke kita, gitu. Nah, ini yang menariknya di sini, karena kadang-kadang kita dengar ya, misalnya ya ada rumor-rumor nih kalau GRE itu adalah first cut dari admission. Kamu harus bisa GRE kamu harus bisa bagus, karena kalau misalnya GRE kamu udah jelek, admission package kamu hanya akan sampai di admission di graduate admission office dan tidak akan ke departemen, tidak akan ke faculty membersnya. Dan bahkan essay-nya nggak dibaca dan lain-lain. Essay-nya nggak dibaca dan lain-lain. Ini nggak yang sejauh yang saya tahu dalam pengalaman saya tidak demikian, karena Office of Graduate Admission itu akan memforward semua file yang diterima ke graduate ke admission committee di setiap departemen gitu. Nah, jadi kita terima nih misalnya berapa? 70, 100 applicants. Nah, yang kita lakukan adalah kita masing-masing baca application ini dan kita beri ranking, terus baru kemudian di shortlist, ada namanya long shortlist. Nah, yang masuk ke long shortlist ini kemudian akan dibuka namanya ke seluruh faculty members. Karena setiap orang yang masuk itu baik S2 atau S3, mereka kan harus mencantumkan nama profesor siapa sih yang dia interested untuk belajar. Nah, itu adalah memberikan kesempatan di long shortlist itu biasanya 20 orang ya. Itu kepada profesor-profesor yang lain untuk bisa membaca package itu dan
admission committee kemudian menanyakan kepada profesor-profesor yang bersangkutan apakah interested mereka untuk bekerja dengan si calon student ini. Nah kalau misalnya profesor yang student itu mau belajar sama dia bilang, oh enggak saya nggak tertarik, dan kita coret. Tapi kalau misalnya tertarik, maka itu akan kita pikirkan lagi untuk bagaimana bisa masuk ke final shortlist. Nah baru kemudian kita rapat lagi, baru di shortlist yang final, yang betul-betul final biasanya. Ya tergantung, kalau satu departemen dapat jatah admission itu 5, berarti kita terima 8 misalnya. Yang 3 itu nanti berarti menjadi waiting list, ya kan. Nah itu baru, jadi itu prosesnya sama ya, proses admission committee itu. Berarti kayak pertama-tama masuk dulu aplikasi, terus kemudian dilihat secara holistik, terus habis itu dilihat siapa yang paling layak, baru kemudian diperdebatkan siapa aja nih yang paling bagus di antara mereka semua gitu. Yeah. Tapi kualitas apa sih yang dicari? Maksudnya ketika aplikasi itu dibuka sebenarnya yang seperti apa sih? Pasti kan kalau misalnya kampus-kampus kayak NYU dan kampus-kampus top lainnya pastinya ya, yang daftar pasti orang-orang bagus-bagus gitu. Gimana faculty members atau yang duduk di admission committee itu membedakan yang ini layak masuk NYU misalnya, masuk kampus, atau yang ini nggak layak? Nah ini yang menarik ya. Yang pertama-tama kita buka pada saat kita mendapatkan satu application package itu adalah cover letter atau statement of purpose. Personal statement. Itu yang pertama kali dibaca oleh oleh admission committee. Nah maka itu impression pertama ya, first impression itu menjadi begitu penting. Kalau misalnya kamu dalam satu paragraf awal belum bisa memformulasikan apa sih sebenarnya interest kamu dan kenapa itu penting dan secara spesifik enough, maka ya kita anggap wah ini belum siap untuk S2 apalagi S3 gitu loh. Jadi dari awal itu, dari paragraf pertama dari statement of purpose itu udah harus jelas betul. Kamu ini mau apa? Mau belajar apa dan kenapa di departemen tersebut gitu. Nah baru kamu jabarkan, dan ini khususnya untuk mahasiswa S3 ya. S2 tentunya juga penting, tapi S3 khususnya harus dijelaskan profesor siapa yang kamu ingin belajar gitu. Dan kenapa profesor itu? Kenapa departemen itu? Kenapa nggak tempat lain? Nah itu semua harus jelas ya. Statement of purpose itu hal yang paling penting, adalah elemen paling penting dari package admission itu. Jadi betul-betul kalau bisa ya, saran saya kalau mau apply itu 6 bulan sebelumnya lah sudah mulai mendraft statement of purpose. Karena statement of purpose itu harus kamu tulis secara baik ya. Kamu taruh dulu misalnya 1 bulan, nanti kamu kembali lagi, kamu baca lagi dengan with fresh eyes, dan terus kamu benerin lagi, kamu circulate ke friends, tanya pendapat mereka ke dosen-dosen dan lain. Jadi itu statement of purpose paling penting, oke? Jadi nggak benar kalau misalnya dibilang grades yang paling penting, nggak. Statement of purpose itu paling penting karena dia adalah jalan masuk untuk kita mengetahui ini siapa sih ini orang, mau ngapain sih gitu loh, why us gitu kan. Mungkin nggak sih kayak statement of purpose yang baik itu bisa compensate untuk JRE yang biasa-biasa aja itu? Ya sekarang yang harus kita pahami ya, JRE is not everything, at least di social science atau humanities I'm familiar with ya. Karena sekarang sudah banyak juga universitas dan departemen yang sudah menyatakan bahwa GRE itu hanya tidak wajib lagi ya, optional. Ya kayak departemen saya GRE udah nggak penting. Jadi kalaupun kamu mau taruh di situ GRE-nya ya oke-oke saja. Paling kita hanya melihat sekelibet saja, kita hanya melihat skornya itu. Kalau tidak jelek banget sih nggak masalah. Tapi jelek banget pun ya, kalau pertama-tama kalau misalnya memang GRE itu optional bagi departemen itu, dan GRE kamu jelek banget, mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah dimasukin. Karena kalau misalnya dimasukin, nah itu kan kita lihat wah itu nanti jadi liability, betul. Jadi mendingan nggak usah dimasukkan. Nah GRE oke. Kalau international student mungkin TOEFL jauh lebih penting ya, karena kita mau tahu bahwa ini anak bisa nggak belajar dengan English as the instructional language. Jadi saya pikir kita terkadang terlalu menghebohkan GRE sehingga kita kayaknya takut, waduh sekolah ke Amerika ini kayaknya susah nih, karena kalau misalnya GRE-nya jelek nggak akan diterima. Jangan putus asa dulu. Bagus kalau kamu GRE-nya bagus, tapi kalaupun GRE kamu nggak kurang baik atau biasa-biasa saja, doesn't matter. Saya nggak tahu ya kalau misalnya kayak
mathematics atau engineering, mungkin mereka butuh pembuktian Iya, bahwa kamu iya. bisa ngitung misalnya ya. Itu mungkin bisnis. Bisnis ada GMAT. GMAT, ya. Ya. Nah, kayak sekarang kalau misalnya business school atau medical school atau law school, itu mereka mempunyai standardized testingnya masing-masing, dan itu saya dengar sangat penting buat mereka. Tapi di luar itu social science, arts, some of the sciences, saya pikir nggak terlalu penting ya. Kalau misalnya kayak personal statement itu penting kan, berarti kayak berarti kan setiap orang yang pengen apply ke universitas tertentu itu mesti paham banget tentang apa yang ditawarkan sama universitas tersebut kan, departemennya kayak apa, profesor yang ngajar apa, interest kamu apa, kenapa align dan lain sebagainya. Nah ini menarik karena banyak juga mungkin orang yang pengen kuliah di Amerika hanya karena pengen nama besar gitu, pengen Harvard aja nih atau pengen Columbia aja nih, pengen MIT. Itu masalah besar ya, karena pada akhirnya khusus untuk graduate studies mungkin itu oke lah untuk undergraduate ya nama universitas, tapi kalau untuk graduate studies baik master atau PhD itu siapa orang-orang yang mengajar di situ ya kan, orientasi departemennya seperti apa, orientasi programnya seperti apa, itu jauh lebih penting dari nama universitas. Walaupun nama universitas penting, tetapi juga kan universitas papan atas tuh banyak di Amerika kan. Kenapa harus Ivy League gitu? Kenapa enggak, sangat Ivy League glorifikasi? Enggak, itu popular culture aja, saya pikir harus jelaskan. Ivy League itu kan nama liga atletik ya. Liga atletik antara 7 universitas tertua di Amerika. It doesn't have anything to do with quality, walaupun ada beberapa Ivy League universities yang memang secara akademis mempunyai reputasi yang besar ya. Harvard, Columbia, Princeton itu papan atas, tapi ada juga Ivy League yang biasa-biasa aja seperti Dartmouth misalnya, Brown, tapi ada juga banyak universitas bukan Ivy League yang top school seperti Stanford, Chicago, Michigan, apalagi NYU, itu juga semua papan atas juga. Jadi ya pertama-tama kalau misalnya kita mau sekolah di Amerika, ilangin dulu lah itu stereotip popular culture tentang Ivy, non-Ivy dan lain-lain. Enggak, you need to look at a good school, a research institution yang bagus, dan melihat ke departemen atau program yang kamu mau apply. Itu yang paling penting. Makanya itu ranking universitas itu nggak begitu penting. Jauh lebih penting kalau misalnya memang kamu mau lihat ranking ya, lihat ranking department, ranking program. Itu biasanya ada juga ranking program. Misalnya kalau kamu mau studi apa, social work. Oke, social work mana sih paling bagus, nomor satunya mana, nomor duanya mana. Jadi itu lebih spesifik, ya kan. Tapi juga bukan berarti kalau sebuah program itu highly ranked dalam departemen misalnya social work, itu bukan berarti kamu mau ke departemen tersebut. Karena mungkin emphasis dari departemen itu beda dengan interest kamu kan. Nah maka itu yang paling penting sebelum apply, sebelum apa adalah riset yang benar. Lihat program description, lihat kelas-kelas yang di offer di sebuah departemen, itu semua ada di website. Lihat profesor-profesornya apa interest mereka dan lain-lain. Dan khususnya kalau misalnya untuk S3 lebih pentingnya, walaupun S2 juga penting, write to the professors gitu loh. Jadi kirim email ke mereka. Introduce yourself, bilang misalnya dalam satu paragraf, ini loh interest saya mau riset tentang ini, dan saya pikir apakah saya mau bertanya apakah ini adalah topik yang cocok untuk di-develop di departemen kamu, are you willing to supervise me, gitu harus tanya. Karena kalau misalnya profesor itu bilang, oh ini bagus sekali risetnya, tetapi saya pikir departemen ini bukan tempat yang terbaik untuk mendevelop riset ini, then forget it. Nggak usah diterusin gitu loh. Kalau udah profesornya aja udah nggak tertarik, ya ngapain lo bayar application fee dan buang waktu untuk apply ke situ, ya mendingan apply ke tempat lain. Jadi penting sekali untuk mengetahui itu. Jadi dan biasanya profesor-profesor itu open kok, ya ada yang suka males membalas email, tapi pada umumnya mereka akan senang sekali menjawab pertanyaan kita. Nah itu jadi kita harus tahu betul, baru kita apply ke situ, sehingga di dalam statement of purpose kita tuh udah jelas gitu loh. Oh saya mau masuk universitas lo karena Ivy League, ya nggak ada yang mau baca kayak gitu, malah ditaruh ke sampah itu application-nya itu. No, I want to go to university, to your institution because you know you have a good emphasis on social work and its relationship to
global studies misalnya dan lain-lain itu gitu loh. Persimpangan intersection itu saya pikir yang membedakan antara aplikasi yang strong dan yang tidak. Kalau misalnya mendiferensiasi misalnya dalam melihat application untuk master sama PhD itu gimana? Kayak misalnya master kan cuma 2 tahun ya, artinya nggak ada kayak semacam research proposal, mungkin nggak semua tempat juga ada tesis dan lain sebagainya. Tapi kalau PhD ini kan panjang ya di US. Kayak Prof Haji sendiri berapa lama? 7 tahun kan PhD? Ya, 7 tahun. 7 tahun itu kan panjang banget gitu. Gimana kayak kita membedakan gitu loh. Maksudnya oh nih orang mungkin dia layaknya levelnya master aja nih, nggak layak untuk PhD dan lain sebagainya. Pasti kan ada tatarannya seseorang dianggap layak untuk PhD. Iya, kalau misalnya di Amerika sendiri itu mungkin orang dari S1 bisa langsung ke S3, ya mungkin. Walaupun itu pun juga tidak advisable, oke? Karena lompatannya itu terlalu jauh dan kadang-kadang orang agak kelimpungan gitu ya menghadapinya. Maka selalu highly advisable untuk orang itu ambil master dulu. Tapi kadang-kadang kita juga punya seorang yang baru punya S1 tapi mau masuk ke program S3. Nah, kita baca aplikasi itu. Kalau memang tidak strong enough dan research interest-nya itu belum terdevelop, belum ada research question. Ya, itu kan yang susah, cari research question ya. Yang betul-betul menarik, yang betul-betul worth spending 7 years of your life pursuing, itu biasanya kita bilang oh ya ini bagus, student ini bagus, tapi dari statement of purpose-nya kita lihat bahwa dia belum develop nih research question-nya, maka kita rekomendasikan biasanya ke master level, di downgrade gitu, ke master level. Ya kadang-kadang student ada yang mau, ada yang enggak, ya, itu terserah, tapi yang jelas kita tidak bisa admit dia ke program. Jadi beda antara aplikasi S2 dan S3 itu adalah kalau S3 itu harus ada research question yang sudah benar-benar develop dan sudah jelas, and it's doable gitu loh. Jangan research question yang terlalu broad yang abstrak, butuh waktu 40 tahun untuk riset menulis magnum opus ya. Susah lah, it has to be like focus enough, ya kan, to make it doable, but it has to have like a broad significance to be interesting for others, for other people gitu. Itu yang penting. Kalau misalnya kayak kemarin pernah sempat diskusi juga deh. Kalau misalnya S2 mungkin bisa dilihat dari track recordnya, mungkin juga kayak karirnya, mungkin kayak rekam jejak profesional dan sebagainya. Tapi kalau PhD untuk mau jadi S3 itu benar-benar harus fokus terhadap research-nya gitu. Ya dua-duanya sebenarnya Samara. Artinya selain statement of purpose tadi ya, itu juga paling penting juga CV. Ya, artinya dari CV itu kelihatan gimana sih ini orang, apakah kalau misalnya khususnya S2 ya, dia punya ketertarikan outside of academic circles, dia punya social work experience, dia punya dia dapat fellowship atau beasiswa atau award selama S1 misalnya, enggak, itu semua penting. Dia udah pernah publikasi atau belum, walaupun tidak harus punya publikasi, tapi kalau memang punya, walaupun itu misalnya artikel opini di koran, itu adalah signal yang baik ya. Jadi itu CV itu penting sekali, track recordnya. Oh jadi ini memang serius dia, dari S1-nya itu sudah serius. Nah baru di situ setelah CV, yang tidak kalah penting adalah sample writing. Ya, ini writing sample ini penting sekali. Artinya writing sample itu yang menunjukkan kepada komite itu bahwa kamu itu bisa menulis. Kamu itu bisa mengkonstruksi sebuah argumen yang koheren. Kamu bisa riset, ya kan? Kamu bisa mengekstrapolate kesimpulan dari tulisan itu. Dan biasanya tulisan itu berapa sih? 30 halaman, 20 halaman gitu, hanya untuk menunjukkan bahwa kamu itu bisa nulis, gitu loh. Karena kalau di social science, di humanities itu kan penting sekali kemampuan untuk bisa nulis. Mungkin tidak penting misalnya di science ya, tapi kalau misalnya di social science dan di humanities, kemampuan menulis itu penting sekali. Jadi kamu harus bisa menunjukkan. Jadi ini semua saya pikir lebih penting ya, statement of purpose, CV, kemudian writing sample, ini jauh lebih penting dan lebih banyak didiskusikan oleh admission committee ketimbang misalnya nilai, asal jangan jelek-jelek banget juga gitu loh, atau ketimbang GRE score gitu. Itu yang kita harus tahu, itu penting banget. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak kalah pentingnya, dan saya lihat betapa banyak
admission package yang bagus tapi dia fail di dalam hal ini adalah recommendation letters. Iya, rekomendasi, benar banget. Surat rekomendasi ini begitu penting. Kamu harus betul-betul make sure bahwa orang yang kamu minta untuk menulis rekomendasi itu adalah orang yang betul-betul kenal sama kamu and knows your work. Jadi bukan harus dengan title yang besar, jabatan yang tinggi dan lain Enggak, sebagainya. ini salahnya beberapa orang Indonesia saya tahu ya. Itu minta surat rekomendasi dari menteri. Dari menteri sama Yang nggak kenal sama dia mungkin ya. yang ya kenal-kenal Gitu begitu ya. aja tapi tidak directly supervise your work atau tidak directly supervise your academic performance atau minta surat dari rektor atau dari dekan yang nggak pernah ngajar dia dan lain-lain. This is not how you do it. Gitu loh. Recommendation letter itu harus betul-betul personal. Harus orang itu yang menulis recommendation letter itu kenal sama kamu, tahu your progress, your development, dan dia harus menulis itu secara baik karena recommendation letter is an argument. Itu adalah superior kamu, ya baik itu academic superior atau professional superior itu menuangkan sebuah argumen kepada admission committee bahwa nih anak layak masuk gitu. Nah sayangnya recommendation letter itu is an art in itself, ya. Saya juga harus banyak nulis recommendation letter untuk murid-murid saya dan it's a skill that I still try to improve. Artinya itu adalah sebuah skill yang harus betul-betul diasah terus-menerus. Dan sayangnya memang kelemahan kita di Indonesia itu kadang-kadang recommendation letter. Kita nggak tahu bagaimana, dan ini bukan hanya Indonesia ya, tapi banyak negara dunia ketiga. Saya misalnya lihat recommendation letter dari Iran, dari Turki, dan lain yang ya kalau compare dengan recommendation letter dari Amerika atau dari Eropa itu jauh kualitasnya. Ya, jadi sebenarnya yang perlu ditegasin di sini nggak penting ya jabatan tinggi-tinggi gitu ya. Yang penting itu orangnya kenal gitu. Yang penting kenal, ngerti gimana kayak kita, pengalaman kita dari segi profesional, gimana misalnya kesuksesan kita misalnya waktu S1 atau S2 kalau mau masuk S3 dan lain sebagainya. Jadi nggak penting jabatan. Jadi jangan minta menteri, gubernur kalau misalnya mereka nggak betul-betul kenal sama kita. Cari yang kenal, oke? Cari yang kenal, cari yang betul-betul tahu progres kita ya kan, secara individu. Jadi tidak hanya mengkomentari kemampuan kita mendapat nilai yang bagus atau menulis essay yang bagus, tapi juga sebagai seorang teman yang baik bagi teman-temannya, seorang yang bisa teamwork misalnya, itu penting banget karena kita kan mau lihat nih orang nih bisa fit in nggak gitu loh. Oke, lo mau pinter kayak apa, tapi kalau misalnya lo nyebelin orangnya dan nggak disukain sama orang lain, itu masalah banget gitu. Ada perbedaan nggak sih dalam kayak melihat international student sama US student gitu? Dalam hal apa? Jadi misalnya dari aplikasi gitu, mungkin kayak ada, oh ini kuota pokoknya kita harus, mungkin playing field-nya dianggap nggak sama, mungkin nggak? Enggak sih, kalau playing field tidak dianggap yang sama. Kita benar-benar melihat aplikasi itu dari kualitasnya. Walaupun tentu sulitnya ya international student terkadang misalnya bahasa Inggris ya kan, nah itu yang benar-benar harus hati-hati. Kalau bisa statement of purpose itu atau recommendation letter tuh, ingat recommendation letter gimana caranya supaya misalnya bagaimana bisa diedit oleh native speaker gitu. Jangan sampai kita membuat grammatical mistakes ya, kesalahan-kesalahan gramatika yang sebenarnya simple tapi itu akhirnya ada keraguan gitu. Iya, menimbulkan keraguan dari pembaca itu, nih orang bisa apa nggak nulis gitu loh. Tapi kalaupun yang simple-simple itu ya kita tahu lah, kita artinya betul-betul ya kita tahu this is English is not the first language ya kan. Jadi tapi juga jangan sampai jelek, jangan sampai tidak bisa readable gitu loh. Itu sample writing kalau bisa diedit lagi ya kan, minta bacain atau editor yang bahasa Inggris yang bisa benar-benar bantuin kamu untuk bisa mempolish tulisan itu saya rasa penting banget itu. Jadi mesti ada kayak semacam support system juga kalau misalnya mau kuliah luar negeri, nggak sih harus ada native speaker yang bisa bacain kalau misalnya Inggris kita nggak begitu bagus, atau yang kayak udah punya pengalaman kuliah di luar dan lain sebagainya. Ya saya ingat waktu saya S1 itu mau apply S2, saya minta tolong native speakers untuk membaca semua. Just to make sure that everything is in order. Itu penting. There's nothing embarrassing about that. Itu bukan sesuatu yang kamu harus malu karena kita pun nih walaupun sudah jadi dosen ya kan, kita tetap minta tolong sama teman-teman kita untuk membaca karena itu penting. Ya kan? Nah, ini mungkin pertanyaan yang selanjutnya nih, oke. Admission committee itu kan juga punya semacam kewenangan ya untuk kayak ngasih scholarship terutama untuk PhD student gitu ya.
Mungkin kalau master lebih kayak partial funding gitu ya, bantuan parsial gitu. Kayaknya nggak ada master yang full scholarship, nggak tahu sih. Yang jelas kalau misalnya saya sendiri nggak dapat full scholarship gitu, sharing gitu sama Fulbright. Tapi kayak kalau untuk PhD student kalau nggak salah banyak yang dikasih full scholarship gitu dari awal. Memang kalau master program itu pada umumnya tidak di-fund, tidak diberikan scholarship master students, karena pada akhirnya master program itu adalah cara untuk universitas-universitas cari duit gitu. Makanya master program itu mahal harganya karena itu memang salah satu source of income. Dan makanya mungkin juga banyak beasiswa-beasiswa yang hadir di luar universitas. Iya, ada beasiswa universitas seperti Fulbright atau LPDP dan lain-lain ya. Karena pada umumnya departemen itu tidak memberikan scholarship untuk master students yang diterima, yang di-admit. Walaupun ada terkadang beberapa departemen atau beberapa program atau schools mempunyai misalnya dana-dana wakaf ya. Ada keluarga yang mewakafkan beberapa uang gitu ya, beberapa jumlah uang untuk mensupport incoming students, dan itu pun biasanya partial. Jadi seperti yang kamu dapat itu partial scholarship itu biasa. Hampir tidak ada lah saya pikir orang dapat master scholarship. Orang Amerika bisa dapat master scholarship karena melalui program FLAS. FLAS itu untuk studi foreign languages. Jadi kalau kamu salah satu bagian dari training kamu itu adalah belajar foreign language, itu kamu dapat flash dari State Department, itu dari pemerintah, jadi bukan dari universitas. Ada student loan juga nggak sih? Ya, ada student loan juga. Nah, itu bedanya dengan PhD. Kalau PhD program, at least di universitas-universitas yang top ya, itu fully funded. Ini yang harus kita tahu, bahwa kamu kalau misalnya mau apply PhD program di Amerika, itu you can actually apply directly to the university. Kamu nggak harus apply LPDP atau apply Fulbright untuk bisa mendapatkan scholarship untuk PhD. Kamu bisa langsung apply ke universitas, karena pada saat kamu di-accept oleh universitas, if the admission committee thinks you're good enough, maka universitas itu akan memberikan scholarship package. Nah, scholarship package itu bisa 5 tahun, biasanya 5 tahun. Oke? Nah, walaupun misalnya PhD program itu bisa sampai 7 tahun, kalau 5 tahun ini udah habis, masih ada lagi kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan fellowship lain yang bisa kamu apply, atau kamu bisa mendapatkan teaching position untuk bisa kamu hidup. Tapi PhD program itu biasanya tidak mengadmit students kecuali si student itu mendapatkan guaranteed funding. Jadi funding selama 5 tahun misalnya. Ya, itu yang harus kita tahu. Jadi nggak harus apply lewat, oh gimana nih saya mau apply PhD ke universitas tapi saya belum ada beasiswa. Enggak, nanti kamu dapat sendiri. Kalau bagus gitu. Kalau bagus, kalau memang admissible. Jadi kalau misalnya memang nggak kalau keterima otomatis dapat beasiswa. Kalau nggak, mereka tidak akan menerima seseorang yang bilang oke, saya mau sekolah PhD di sini, saya mau bayar sendiri. Nggak diterima. Gitu, karena memang bukan untuk itu. PhD itu biasanya hanya untuk orang-orang yang mendapatkan funding, gitu loh. Nggak ada orang bagaimana mendapat pay your own money for a PhD program. That's I think is unheard of. Artinya sesuatu yang karena lama banget ya. Iya, lama banget dan bukan investasi yang bagus lah. PhD itu kan untuk orang yang mau jadi dosen. Terus nanti gimana kalau misalnya kamu investasi berapa itu PhD program itu? Bisa berapa, 70 master ribu, aja 2 tahun bisa ya. 1 M. Ya makanya, terus gimana itu ngembaliin duitnya itu. Jadi bahkan bahkan gini, beberapa universitas termasuk NYU itu terkadang kita mendapatkan admission package, application package dari orang yang sudah mendapatkan scholarship. Saya dari Fulbright atau dari LPDP. Udah artinya si student itu bilang, tolong accept gue, lo nggak harus invest apa ke gue karena gue udah bawa duit nih, ya kan? Logikanya, saya pikir dulu awal waktu saya pertama datang duduk di admission committee, logikanya itu, oh iya, ini orang udah punya duit kok, kita nggak ngeluarin duit, ya udah kita terima aja gitu kan? Logikanya seperti itu, tapi ternyata tidak seperti itu.
Karena peraturan di universitas itu terkadang seperti universitas saya, walaupun kamu sudah membawa uang sendiri dari funding agency lain, kalau misalnya kamu tidak diterima oleh departemen itu berdasarkan kompetisi dengan pool of applicants itu, applicant yang lain, dan admission committee menganggap bahwa you are not good enough to get our scholarship, kamu tetap tidak akan diterima. Jadi tetap untuk kita menerima orang itu, kita harus memberikan scholarship package. Karena kita tidak mau misalnya nanti orang ini, oke, saya mendapatkan uang kok scholarship dari pemerintah Indonesia misalnya untuk PhD program. Oke, yaudah kita accept hanya dengan karena base itu, ya kan? Kita nggak rugi kok. Tiba-tiba di tahun kedua atau tahun ketiga, ini ada kasus-kasus begini dari negara-negara berkembang dan lain-lain. Tiba-tiba pemerintahnya meng-cut funding. Nah terus bagaimana, ini tanggung jawab siapa ini orangnya? Ya kan? Kan otomatis universitas ya dengan perkemanusiaannya harus membantu orang ini. Nah kita nggak mau membantu orang yang memang kalau kita anggap tidak good enough untuk bisa masuk program kita. Gitu. Jadi bukan berarti artinya gini. Bukan berarti karena kamu sudah mempunyai scholarship itu lebih mudah masuk ke universitas. Karena kalau misalnya PhD itu kayak bisa dibilang nge-groom seseorang untuk jadi akademisi ya. Jadi nggak bisa bercanda dan main-main untuk itu. Nah mungkin ini juga terakhir ya sebelum kayak kita tutup juga. Kenapa sih PhD itu nggak harus untuk semua orang? Mungkin banyak orang-orang di Indonesia menganggap kayaknya tuh doktor tuh sebuah gelar yang harus dimiliki gitu, prestigious. Pokoknya kalau udah doktor tuh hebat banget. Padahal kayaknya menjadi doktor atau menjadi PhD tuh ada sebuah pilihan gitu. Kayaknya mungkin kita nggak butuh karena kita nggak mau jadi dosen, nggak mau jadi akademisi kok. Dan bahayanya itu adalah terkadang mempunyai gelar PhD itu membuat kamu menjadi overqualified. Ya kan? Artinya ada orang-orang, kebanyakan orang underqualified, tapi ada juga orang yang overqualified. Pada saat kamu punya PhD terus kamu mau masuk professional jobs misalnya, mereka nganggap jadi anggota dewan nggak perlu PhD sebenarnya. Iya nggak perlu, ini buat apa? Ini gue mau bayar berapa orang ini kan? Dia datang dengan PhD enggak? Karena kalau misalnya kamu mau jadi profesional, master itu sudah lebih dari cukup, ya kan? Karena pengalaman itu jauh lebih penting untuk membuat orang menjadi seorang profesional yang baik. PhD, doctoral program itu hanya untuk researcher. Orang yang memang betul-betul mau riset, senang riset, ya kan, senang menyendiri, senang baca dan nulis dan bagaimana merumuskan ini semuanya untuk menjadi satu satu sumbangsih baru bagi ilmu pengetahuan, itu PhD untuk itu. Jadi memang benar-benar PhD itu untuk akademis. Adapun ada beberapa PhD holders yang kemudian masuk professional service, itu tidak menjadi rule, karena itu ya ada beberapa, misalnya ada post di UN ya, senior post di United Nations itu yang memerlukan PhD. Itu sedikit dari beberapa contoh di mana PhD diperlukan di luar akademi. Tapi pada umumnya PhD itu untuk orang-orang yang memang betul-betul mau menjadi academics, mau mengajar, mau riset, ya kan. Itu yang paling penting dari PhD. Otherwise nggak worth it men-spend membuang 7 tahun, 8 tahun dalam hidup kamu untuk untuk mempursue sebuah gelar PhD. Artinya ini bukan gelar, itu kan bukan untuk keren-kerenan, itu kan ada fungsinya sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Prof Haji. Thank you Samani. Udah menjelaskan panjang lebar. Tentunya nggak bisa semua kita cover ya. Mungkin nanti next time kita bisa elaborasi lagi. Lebih jelas gitu, lebih spesifik, karena nggak mungkin dalam 30 menit ini bisa kita cover semuanya. Betul. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe account YouTube kita, karena bakal banyak konten-konten seru lainnya dan konten-konten edukatif lainnya yang bakal kita isi di sini. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan notification-nya setiap kali kita bikin video baru. Thank you.